Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang nilai dan prinsip anti korupsi pada mata kuliah pendidikan budaya anti korupsi. Pokok bahasan pada pertemuan hari ini yang pertama adalah nilai-nilai anti korupsi dan prinsip anti korupsi dengan subpokok bahasan nilai anti korupsi dan prinsip anti korupsi. Ada 3 kompetensi dasar dalam pokok bahasan kali ini, menjelaskan nilai anti korupsi, prinsip anti korupsi, dan penerapan prinsip-prinsip dan nilai anti korupsi dalam suatu organisasi, institusi, ataupun masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi dalam setiap kegiatannya. Pada dasarnya, korupsi terjadi karena adanya faktor internal atau niat dan faktor eksternal karena kesempatan. Niat lebih terkait dengan faktor individu yang meliputi perilaku dan nilai-nilai yang dianut. Sedangkan kesempatan terkait dengan sistem yang berlaku. Upaya pencegahan korupsi dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada semua individu. Setidaknya ada 9 nilai anti korupsi yang penting untuk ditanamkan pada semua individu, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Yang pertama, kejujuran. Menurut Sugono 2008 dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa. Karena sifat jujur, mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Nilai kejujuran di dalam kampus diwujudkan oleh mahasiswa dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik. Antara lain tidak mencontek saat ujian, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak memalsukan nilai. Nilai kejujuran juga dapat diwujudkan dalam kegiatan kemahasiswaan, misalnya membuat laporan keuangan kegiatan kepanitiaan dengan jujur. Prinsip kejujuran harus dapat dipegang teguh oleh setiap mahasiswa sejak masa kuliah untuk memupuk dan membentuk karakter mulia di dalam setiap kepribadiannya. Jika mahasiswa terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur, baik pada lingkup akademik maupun sosial, maka selamanya orang lain akan selalu merasa ragu untuk mempercayai mahasiswa tersebut. Sebagai akibatnya, mahasiswa akan selalu mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Yang kedua, kepedulian. Kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Nilai kepedulian dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain berusaha ikut memantau jalannya proses pembelajaran. Jadi kapan kuliah, kapan jadwal praktek, kapan jadwal tugas. Kemudian yang kedua, memantau sistem pengelolaan sumber daya di kampus. Kemudian yang ketiga, memantau kondisi infrastruktur lingkungan kampus. Artinya apakah ada yang rusak, apakah ada yang harus diperbaiki. Infrastruktur itu sarana pendukung perkuliahan. Kemudian nilai kepedulian juga dapat diwujudkan dalam bentuk mengindahkan seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di dalam dan di luar kampus. Jadi kepedulian yang ketiga adalah dapat diwujudkan dalam bentuk mengindahkan peraturan dan ketentuan yang ada. Yang ketiga, kemandirian. Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri, yaitu dengan tidak tergantung pada orang lain, terutama dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan karakter kemandirian, mahasiswa dituntut untuk mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri dan bukan orang lain.
nilai kemandirian dapat diwujudkan dalam bentuk mengerjakan soal ujian secara mandiri. Artinya tidak nanya temannya, mengerjakan tugas akademik secara mandiri kalau memang itu tugasnya mandiri, karena mungkin ada tugas kelompok yang harus bekerja sama dengan orang lain, dan menyelenggarakan kegiatan mahasiswa secara swadana, artinya tidak tergantung dari biaya kampus. Kemudian yang keempat, disiplin. Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada aturan. Hidup disiplin tidak berarti harus hidup seperti pola militer di barat. Namun hidup disiplin bagi mahasiswa adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam menyelesaikan tugas dalam lingkup akademik maupun sosial kampus. Jadi di sini adalah kedisiplinan di mahasiswa lebih ke mengatur dan mengelola waktu. Dosen dituntut untuk dapat mengembangkan sikap disiplin mahasiswa dalam belajar dan berperilaku di kampus. Mendisiplinkan mahasiswa harus dilakukan dengan cara-cara yang dapat diterima oleh jiwa dan perasaan mahasiswa, yaitu dengan bentuk penerapan kasih sayang. Disiplin dengan cara kasih sayang ini dapat membantu mahasiswa agar dapat berdiri sendiri atau mandiri. Dosen harus mampu mendisiplinkan mahasiswa dengan kasih sayang, khususnya disiplin diri atau self-disiplin. Dalam usaha ini, dosen perlu memperhatikan dan melakukan. Yang pertama, membantu mahasiswa mengembangkan pola perilaku untuk dirinya. Misalnya waktu belajar di rumah, lama mahasiswa harus membaca atau mengerjakan tugas, menggunakan pelaksanaan aturan akademik sebagai alat dan cara untuk menegakkan disiplin. Misalnya menerapkan reward atau penghargaan dan punishment hukuman secara adil, sesegera mungkin dan transparan. Ini dalam rangka untuk menerapkan atau menumbuhkan kedisiplinan pada mahasiswa. Nilai kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan pada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di kampus, mengerjakan sesuatunya tepat waktu dan fokus pada pekerjaan. Kemudian yang kelima, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Tanggung jawab adalah menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab tersebut dapat berupa perwujudan kesadaran akan kewajiban menerima dan menyelesaikan semua masalah yang telah dilakukan. Tanggung jawab juga merupakan suatu pengabdian atau pengorbanan. Maksudnya adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta kasih sayang, norma, atau satu ikatan. Dari semua itu dilakukan dengan ikhlas. Ini tanggung jawab dalam pengertian pengabdian. Tanggung jawab merupakan nilai penting yang harus dihayati oleh mahasiswa. Penerapan ini dapat diwujudkan dalam bentuk belajar sungguh-sungguh, lulus tepat waktu dengan nilai baik, mengerjakan tugas akademik dengan baik, menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan, terutama berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai mahasiswa. Yang keenam, bekerja keras atau kerja keras. Bekerja keras didasari dengan kemauan. Kata kemauan menimbulkan asosiasi ketekatan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, kelaki-lakian, dan pantang mundur. Jadi ini banyak sekali asosiasi atau persamaan dari kata kerja keras. Intinya berusaha sekuat tenaga barangkali ya. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi
Bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan karena tidak terarah. Kerja keras dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa, misalnya melakukan sesuatu, menghargai proses bukan hasil semata, tidak melakukan jalan pintas, belajar dan mengerjakan tugas akademik dan sungguh-sungguh. Yang ketujuh, sederhana. Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasiswa mengenyam pendidikan, sejak masih kuliah maksudnya. Dengan gaya hidup sederhana, setiap mahasiswa dibiasakan untuk tidak hidup boros, hidup sesuai dengan kemampuan dan dapat memenuhi semua kebutuhannya. Kerap kali kebutuhan diidentikan dengan keinginan semata, padahal tidak selalu kebutuhan sesuai dengan keinginan dan sebaliknya. Dengan menerapkan prinsip hidup sederhana, mahasiswa dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. Prinsip hidup sederhana ini merupakan parameter penting dalam menjalin hubungan antara sesama mahasiswa, karena prinsip ini akan mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak, egois, dan sikap negatif lainnya. Prinsip hidup sederhana ini untuk menghindari seseorang dari keinginan yang berlebihan. Ini yang perlu dicamkan ya. Kemudian nilai kesederhanaan dapat diterapkan oleh mahasiswa baik di kampus maupun di luar kampus. Misalnya hidup sesuai dengan kemampuan, artinya saya mampunya beli apa, mampunya jenis apa gitu. Hidup sesuai dengan kebutuhan, tidak sesuai dengan keinginan ya maksudnya. Dia suka pamer, kekayaan dan lain sebagainya. Yang kedelapan, keberanian. Untuk menumbuhkan sikap keberanian, mahasiswa dituntut untuk tetap berpegang teguh pada tujuan. Terkadang mahasiswa tetap diberikan pekerjaan yang sukar untuk menambah sikap keberaniannya. Kebanyakan kesukaran dan kesulitan yang paling hebat lenyap karena kepercayaan kepada diri sendiri. Mahasiswa memerlukan keberanian untuk mencapai kesuksesan. Tentu saja keberanian mahasiswa akan semakin matang diiringi dengan keyakinannya. Nilai yang dapat dikembangkan oleh mahasiswa antara lain berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab dan lain sebagainya. Jadi ini penerapannya yang pertama adalah berani mengatakan dan membela kebenaran, ini yang perlu dicoba atau dilakukan oleh mahasiswa. Dan yang menarik di sini adalah berani mengakui kesalahan. Ini perlu latihan, perlu proses gitu ya, karena berat atau butuh proses. Yang kesembilan, keadilan. Ini nilai anti korupsi yang terakhir. Berdasarkan katanya, adil adalah sama berat, tidak bersebelah, tidak memihak. Sesuai dengan peruntukan sebenarnya secara umum. Karakter adil ini perlu dibina sejak perkuliahan agar dapat mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Nilai keadilan dapat dikembangkan di dalam kampus maupun di luar kampus, antara lain dalam bentuk memberi pujian secara tulus pada kawan yang berprestasi, memberikan saran perbaikan dan semangat pada kawan yang tidak berprestasi, tidak memilih kawan berdasarkan latar belakang sosial. Ini contoh penerapan keadilan oleh mahasiswa di dalam kampus. Kemudian kita lanjutkan dengan 5 prinsip anti korupsi. Kalau tadi 9 nilai anti korupsi, kita lanjut sekarang 5 prinsip anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas. Pengertiannya, kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan aturan main dalam bentuk konvensi atau de facto maupun konstitusi atau de jure, baik pada level budaya, individu dengan individu maupun dengan level lembaga. Ini disebut dengan akuntabilitas menurut Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Jadi ada dalam bentuk konvensi maupun dalam bentuk konstitusi. Akuntabilitas publik memiliki pola tertentu dalam mekanismenya, antara lain akuntabilitas program, akuntabilitas proses, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas outcome, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas politik. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 akuntabilitas publik, program, proses, keuangan, outcome, hukum, dan politik. Ini menurut Puslitbang tahun 2001. Prinsip akuntabilitas dapat dimulai diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari di kampus. Misalnya, program kegiatan mahasiswaan harus dibuat dengan mengindahkan aturan yang berlaku di kampus dan dijalankan sesuai aturan. Kan jumlah kegiatan, jumlah mahasiswa yang harus ikut, kalau keluar harus izin, dan seterusnya. Yang kedua, transparansi. Ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Jadi di sini transparansi mengharuskan semua kebijakan dilakukan secara terbuka. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan atau trust. Karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi mahasiswa untuk dapat melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya pada masa kini dan masa mendatang. Jadi menurut Kurniawan, transparansi itu mengacu pada menjunjung tinggi kepercayaan atau trust. Dalam prosesnya, transparansi dibagi menjadi 5. Ini kalau nanti dicermati, jadi hampir semuanya selalu ada 5 gitu ya. Dan ini mungkin akan diujikan atau akan keluar di soal. Transparansi dibagi menjadi 5, yaitu proses penganggaran, proses penyusunan kegiatan, proses pembahasan, proses pengawasan, dan proses evaluasi. Jadi ada 5 proses transparansi. Kemudian proses penganggaran bersifat bottom up. Bottom up artinya dari bawah atau menunggu usulan dari bawah, mulai dari perencanaan, implementasi atau pelaksanaan, laporan pertanggungjawaban, dan penilaian atau evaluasi terhadap kinerja anggaran. Jadi kalau transparansi secara umum di mata masyarakat atau di mata orang, transparansi lebih ke hal-hal yang berkaitan dengan anggaran atau uang. Prinsip transparansi dapat dimulai dengan program kegiatan mahasiswa dan laporan kegiatannya harus dapat diakses oleh seluruh mahasiswa. Artinya orang bisa melihat programnya apa, laporannya seperti apa. Ini contoh penerapan transparansi dalam kampus. Kemudian yang ketiga adalah kewajaran. Prinsip anti korupsi lainnya adalah prinsip kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Contohnya misalkan kalau kita dari sini ke Cimindi itu kan deket ya, kira-kira 20.000, masa sih bayarnya sampai 100.000, itu kan tidak wajar. Jadi artinya ada kewajaran itu dalam bentuk markup itu menaikkan biaya atau mengubah biaya yang tidak wajar. Misalkan beli gorengan itu kan satunya 1.000 atau 500, nggak mungkin ada gorengan 20.000. Itu contoh kewajaran yang paling simpel. Sifat-sifat prinsip kewajaran terdiri dari 5 hal, yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, informatif.
Komprehensif dan disiplin artinya mempertimbangkan seluruh aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran, dan tidak melampaui batas atau off budget. Ini komprehensif dan disiplin. Kemudian fleksibilitas, kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Sedangkan terprediksi artinya ketepatan dalam merencanakan atas dasar value for money untuk menghindari defisit dalam tantangan berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness yang tadi di depan kewajaran di dalam proses perencanaan pembangunan. Terprediksi arti terduga, memprediksinya dengan baik. Kejujuran yang keempat di prinsip kewajaran mengandung arti tidak adanya bias atau kesalahan perkiraan baik penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran merupakan bagian pokok dari prinsip fairness. Jadi ini kejujuran di dalam kewajaran, tidak adanya bias atau kesalahan perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja. Kemudian yang kelima dari prinsip kewajaran, tujuan dari sifat ini adalah dapat tercapainya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif. Sifat informatif ini dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran, dan proses pengambilan keputusan. Selain itu, sifat ini merupakan ciri khas dari kejujuran. Kemudian yang keempat, prinsip dari anti korupsi, kebijakan. Kebijakan anti korupsi tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh pejabat negara. Jadi kebijakan anti korupsi tidak selalu undang-undang anti korupsi. Aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, kemudian kultur kebijakan. Kebijakan anti korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur yang terkait dengan persoalan korupsi dan kualitas dari isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya oleh para pejabat negara. Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pengacara, serta lembaga pemasyarakatan. Jadi ini ada 5 aktor yang dapat menjadikan kebijakan itu berfungsi, yaitu polisi, jaksa, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Ini satu rangkaian. Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh penegak kebijakan, tadi sudah ini. Kemudian kontrol kebijakan, yang kelima, merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, revolusi, dan reformasi. Kebijakan berupa partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaan. Dan kontrol kebijakan berupa oposisi yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Ini partisipasi artinya ikut terlibat. Sedangkan kontrol kebijakan berupa revolusi yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Kemudian kontrol kebijakan reformasi secara umum berarti perubahan terhadap sistem yang telah ada pada suatu masa. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.
Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.